Terpujilah Engkau, Tuhan yang ajaib dan besar, yang mengasihi kami, bahkan mengorbankan diri bagi kami. Kami rindu sore hari ini Tuhan mengajar kami dengan firman-Mu. Dan bersabdalah Tuhan, sebab kami rindu mendengar suara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk. Selamat sore teman-teman, salam. Sore hari ini kita membicarakan tentang pacaran itu perlu atau tidak. Dan saya ingin mengajak saudara itu masuk lagi kepada rencana Allah di Taman Eden. Sehingga ketika saudara membahas tentang hal-hal yang seperti ini, saudara punya perspektif dari Allah di dalam rancangannya di Taman Eden. Mari kita coba lihat pendahuluan kita dari Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai ayat 28. Kejadian 1 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 28. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ada yang menarik dari ayat-ayat itu, karena Tuhan itu menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Dia. Dalam konteks masyarakat kuno pada waktu itu, maka gambar yang dimaksud itu biasanya adalah lempengan yang berisi wajahnya raja-raja kuno. Maka biasanya lempengan itu dipakai untuk menandai sebuah teritori. Dan kalau ada gambarnya raja, maka daerah itu adalah daerah kekuasaannya raja yang wajahnya ada di situ. Jadi sekarang penulis Alkitab mengatakan dalam dirimu ada gambarnya Allah. Sama seperti lempengan-lempengan kuno tadi yang menjadi pembatas teritori. Maka ayat itu mengatakan bahwa kamu ada di teritorinya Tuhan. Maka kamu sekarang adalah ciptaan yang punya tujuan di dalam Tuhan. Nah, tujuannya itu apa? Ada dua di sana disebut. Yang pertama itu tentang mandat spiritual untuk kita menyembah Allah. Tapi yang kedua disebut mandat budaya atau mandat kultural. Supaya kamu mengelola bumi lalu beranak cucu. Kenapa? Karena dua orang saja, Adam dan Hawa, tidak bisa. Maka Adam dan Hawa diberkati oleh Tuhan untuk beranak cucu. Supaya melahirkan generasi baru, anak-anak perjanjian, dan anak-anak ini yang nantinya akan mengelola seluruh ciptaan, mandat budaya. Jadi teman-teman, saudara harus menempatkan pacaran, lalu nanti pernikahan dalam perspektif mandat Allah ini. Kalau begitu, dari awal Allah sudah punya rencana bagi kalian. Maka kalau saudara baca lanjutannya ayat tadi, itu di pasal 2 ayat yang ke-8, ayat 2 ayat ke-18, Tuhan bilang, Tuhan Allah berfirman,
Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi sekarang Tuhan memberi kepada manusia mandat. Untuk apa? Mengelola seluruh ciptaan. Lalu supaya bisa mengelola seluruh ciptaan, mereka berdua mesti melahirkan anak-anak. Tapi bagaimana caranya bisa melahirkan anak-anak? Maka di pasal 2 dijelaskan tentang inisiatif Tuhan. Ada yang kurang, yaitu tentang pernikahan. Sehingga di pasal 2, Tuhan berfirman tidak baik kalau manusia seorang diri saja. Jadi sejak zaman penciptaan, berdua-dua itu sudah rencana dan tujuan Tuhan. Kalau begitu, kalau saudara tidak mau pacaran, maka saudara kehilangan satu fase di mana kalian nanti akan masuk kepada fase yang lebih tinggi lagi, yaitu fase nanti pernikahan. Jadi kalau begitu saya mau menjelaskan kepada saudara, di mana kalau begitu pentingnya pacaran dari 2-3 ayat yang kita baca tadi. Pacaran itu adalah pintu masuk. Untuk apa? Untuk saudara memasuki komitmen baru kepada komitmen yang lebih tinggi lagi seperti yang sudah dibahas. Jadi ketika saudara itu berpacaran, maka saudara sedang belajar untuk mengikatkan diri pada sebuah komitmen. Yang nanti kemudian saudara akan naikkan lagi komitmen itu sampai kepada puncak komitmen yang tertinggi. Apa itu? Pernikahan. Kalau saudara sekarang bertanya, kalau begitu pacaran penting atau tidak? Di mana pentingnya? Ya saudara nanti lihat pasal yang kedua, saya ajak saudara baca ayat 24-25. Ayat 23 dulu ya. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Ia akan dinamai Isa atau perempuan. Apa itu artinya? Ya, puisi Allah yang indah. Kenapa? Sebab ia diambil dari laki-laki. Ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ini ayat ini kaya sekali banyak makna tentang living and cleaving. Lalu di dalam living dan cleaving itu ayat 25 itu ayat yang paling penting. Setelah mereka meninggalkan ayahnya, lalu cleaving atau bersatu dengan pasangannya, 25. Mereka keduanya telanjang, dan ini istilah yang dipakai untuk merujuk kepada pengenalan kita kepada Tuhan. Tidak ada yang ditutup-tutupi, semuanya terbuka, laki-laki dan perempuan itu ada dalam puncak relasi tertinggi, saling mengenal, to know one another. Jadi kalau begitu, pacaran itu ada di mana? Pacaran ada di proses pintu masuk untuk mengenal. Sampai akhirnya kamu itu tiba kepada komitmen tertinggi dan mengenal lagi pasanganmu nantinya. Sampai di mana? Sampai keduanya tidak ada yang ditutup-tutupi. Tidak ada lagi rasa malu. Semuanya terbuka di dalam kehidupan mereka berdua. Nah, tidak ada hambatan psikologis yang menghalangi mereka berdua untuk mengalami intimation satu dengan yang lain. Jadi kalau begitu, pacaran itu penting tidak? Penting. Lalu kalau nggak pacaran bagaimana? Ya enggak apa-apa juga. Karena bisa pacaran setelah menikah. Dan nggak masalah juga. Ya, menikah nanti kalian mengenal. Tetapi kalian kehilangan kesempatan satu fase. Di mana kalian kemudian kehilangan waktu untuk saling mengenal. Maka kalian penting untuk kemudian dari awal itu kan bersahabat, berteman dengan sehat dulu baru memutuskan pacaran begitu. Jadi dari mulai berteman, bersahabat, memutuskan untuk pacaran karena sudah kalian naikkan komitmen kalian dari berteman menjadi pacar. Tapi pacaran ini menjadi satu fase yang paling penting karena ini masa untuk kalian saling mengenal. Mengenal apa? Mengenal segalanya termasuk personality, habit, hal-hal yang buruk atau yang baik.
Ya semuanya, saudara di situ saling mengenal. Makanya kalau pacaran itu pakai waktumu untuk saling mengenal. Bukan saling melakukan atau menikmati sexual consummation. Belum saatnya. Saudara berpegang-pegangan, berpeluk-pelukan, berciuman, belum waktunya. Itu waktu untuk saudara to know each other. Untuk mengenal satu dengan yang lain. Mengenal apanya? Personalitinya, kematangan emosinya. Bagaimana dia merespon konflik. Bagaimana dia mengatasi masalah. Bagaimana dia berbeda pendapat. Bagaimana dia mengutarakan pikirannya. Bagaimana dia menyampaikan apa yang ada di dalam hatinya. Semua itu prosesnya didapat waktu pacaran. Maka saudara punya agenda pada waktu pacaran untuk saling mengenal. Nah sehingga saya mengatakan dalam konteks Allah memberi kepada kita mandat budaya untuk beranak cucu. Lalu dalam konteks itulah pacaran itu penting sekali. Supaya kamu tahu dengan siapa kamu nanti mengemban misi Tuhan di bumi ini. Kalau you salah pilih, you akan menderita dalam mengemban misi Tuhan di dunia ini. Kalau you salah orang, kamu akan selama-lamanya kesulitan. Untuk apa? Mencapai tujuan-tujuan Tuhan di dalam pernikahan dan kekristenan. Itu sebabnya penting sejak awal, gitu loh. Jadi kenalan, lalu kemudian bukan hanya tahu nama, tahu rumah dan lain sebagainya. Tapi kamu mesti masuk lebih dalam kepada personality, kepada emotional involvement. Bagaimana kamu terlibat secara emosi dengan orang itu. Dan itu penting di fase-fase awal supaya kalian itu kemudian tidak salah memilih. Karena apa? Pacaran pun bisa salah pilih. Kalau enggak pacaran, ya kamu berarti betul-betul pemberani, gitu ya, preman betul kau. Pemberani, enggak pacaran kok berani menikah, itu hebat sekali ya. Jadi saya sarankan kalian untuk pacaran. Tapi pacaran kan ada aturan mainnya. Bagaimana supaya kita punya healthy friendship? Bagaimana punya pacaran yang sehat? Saudara tahu bahwa saya ulang tadi, bahwa pacaran itu bukan waktunya untuk saudara menikmati sexual consummation. Saudara menikmati hubungan seksual, belum saatnya. Pacaran yang sehat itu pacaran yang pertama itu, yang menolong kamu bertumbuh menjadi matang. Kalau karena pacaran kamu menjadi tidak dewasa, menjadi kekanak-kanaan, menjadi tidak begitu mencintai Tuhan, menjadi meninggalkan Tuhan, maka pacaranmu pasti salah. Maka orang yang kau pilih itu pasti orang yang tidak benar. Kenapa? Karena dia mempengaruhimu tidak baik. Kalau karena pacaran kamu tidak bisa mencapai visi yang Tuhan beri, impian-impianmu itu, lalu kemudian gagal karena waktumu habis untuk mengejar-ngejar pacarmu, ya kamu tidak akan dapatlah orang yang tepat. Kenapa? Dari awal sudah salah. Maka saya mengatakan, pacaran itu penting sekali. Tetapi pacaran yang healthy, pacaran yang sehat, tandanya sederhana. Dia harus menolongmu bertumbuh, menolongmu menjadi matang, menolongmu menjadi dewasa di dalam Tuhan. Orang ini harus orang yang tepat, gitu ya. Supaya apa? Karena kau akan hidup dengan dia selama-lamanya. You salah pilih, you salah selama-lamanya. Banyak yang menderita setelah menikah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun dan mereka itu regretful, menyesal sekali. But tidak ada untuk turn back lagi, nggak bisa mundur. You mesti jalani itu sampai Tuhan menjemput salah satu. Karena tidak bisa ganti istri, tidak bisa ganti suami, tidak bisa tukar dengan teman. Ini bukan coklat. Coklat you tukar sama kawan boleh. Tapi kalau you sudah married, you mesti jalani. Maka saya mengatakan, pacaran itu hanya fase awal. To know each other. Mengenal satu dengan yang lain. Untuk kamu berani mengambil keputusan lagi, ini orang yang tepat dan I married with him. I married with her. Kau mau menikah sama dia. Kalau enggak ya enggak usah. Ya gitu ya, jadi enggak usah. Jadi kalau begitu, kapan waktu yang tepat untuk pacaran? Apakah usia itu menentukan juga? Ya memang usia juga banyak dipakai orang sebagai alat ukur. Misalnya itu ya di atas 17-18 tahun sudah boleh pacaran. Tapi saya tidak mengukur dengan usia, saya mengukur dengan kematangan. Yang pertama adalah ketika orang ini sudah matang emosi.
Sehingga dia tidak emosional dalam membangun relationship. Karena pacaran itu adalah alat untuk mengenal dan membangun sebuah relationship jangka panjang. Maka dibutuhkan kematangan emosi. Jangan gampang kemudian kalian menjadi ketika pacaran menjadi sangat-sangat menuntut. Kau menjadi orang yang demanding. Kenapa? Karena emosimu belum dewasa. Kau selalu minta pacarmu kasih perhatian, minta waktu terlalu banyak. Kau merasa ditinggalkan, kau cemburuan. Itu karena you belum matang emotionally. Maka ketika you matang emotionally, you siap untuk make relationship. Kamu bisa siap untuk kemudian bangun hubungan dengan orang lain. Karena emosimu sudah matang. Kamu gak gampang marah, gak gampang tersinggung. Ini pacaran setahun putusnya 4 kali. Putus nyambung. Kalau sudah begitu kamu masih anak-anak. Kamu belum bisa untuk pacaran dalam pengertian yang health, yang sehat. Kalau masih terlalu kanak-kanak gak bisa. You mesti matang emosinya. Yang kedua matang secara ekonomi. Kau pacaran harus sudah punya kemampuan ekonomi. Jangan disubsidi mama bapakmu terus. Kau mau bergaya disubsidi mamakmu. Mau ke rumah pacarmu, naik Grab pun disubsidi mamakmu. Bikin malu saja kau. Kalau belum dewasa secara ekonomi, tidak usah pacaran dulu. Kenapa? Kau masih nunut. Nunut itu bahasa Jawa. Kau masih numpangnya sama mama bapakmu apapun. Bagaimana kau ajak makan bakso pacarmu itu nanti? Bagaimana kau nanti membiayai pacaranmu itu? Karena pacaran butuh biaya bro. Enggak gratisan ini. You mau bawa hubunganmu kepada hubungan yang sehat butuh pengorbanan. Salah satunya you mesti dewasa. Financially, economically. Kamu harus punya pekerjaan. Lalu kemudian kamu ready. Untuk apa? Membangun relasi dengan orang lain. Nah kalau belum ya jangan dulu. Tunggu dulu lah. Jadi bagaimana kalau sudah saatnya tapi enggak kerja-kerja? Ya kerja dulu kau supaya cepat saatnya itu tiba. Sudah saatnya kau enggak kerja-kerja selama ini kau ngapain aja? Kan kau enggak harus kerja jadi PNS. Enggak harus, yuk kerja apa saja. Yang penting itu menjadi tempatmu untuk apa? Matang secara ekonomi. Gitu loh. Ya, jadi saudara boleh kerja apa saja kok. Enggak harus saudara punya pekerjaan seperti yang lainnya. Tetapi itu memberimu kemandirian secara ekonomi. Kau ternak lele kayak silahkan. Nge-grab kayak silahkan. Pokoknya you bikin sendirilah pekerjaanmu sehingga kamu matang economically. Matang secara financial. Kamu ready untuk pacaran. Nah yang berikutnya itu adalah matang spiritually. Karena ingat, pacaran ini bukan masalah hubungan emosional saja. Tapi hubungan spiritual. Di mana kalian saling mendoakan, saling belajar menangkap visi Allah. Kenapa? Karena kamu akan hidup dengan orang itu dan mengerjakan misi Tuhan di bumi sampai Tuhan menjemput kalian. Jadi ini spiritually. Cari orang-orang yang dewasa rohaninya. Yang mau bertumbuh terus di dalam Tuhan. Mau diajar-ajari tentang Tuhan. Yang tertarik dengan hal-hal rohani. Yang suka dengan hal-hal rohani. Kalau diajak kebaktian pun tak mau. Diajak doa pun tak mau. Itu bukan orang yang tepat. Tunggu dulu sampai dia matang spiritually. Baru kau pacari dia. Kalau memang orang itu terus. Tapi kalau di tengah perjalanan dapat yang lain ya ganti aja lah. Ganti aja sama yang sudah matang ya. Karena kamu nanti akan kelelahan. You sudah married, kamu sudah matang dalam Tuhan, kamu ingin memberi ke gereja, suamimu tidak mau. Suamimu akan marah-marahi kau. Kau akan dibilang kau sok kaya, kita pun hidup pas-pasan, yang lain itu tengok orang-orang kaya pada memberilah. Kenapa kita miskin mesti memberi? Karena dia tidak ngerti tentang memberi. Misalnya lagi tentang ibadah, ngapain kita rajin kali ibadah? Kita ibadah terus pun tidak diberkati oleh Tuhan, tetap hidup miskin. Tengok orang lain itu, mereka juga penjahatnya, tapi jadi kaya. Kenapa? Karena kau dapat teman hidup yang spiritually itu tidak matang. Maka sulit sekali untuk melanjutkan hubungan seperti. Maka kamu kapan boleh pacaran? Kalau kamu sudah matang secara rohani. Bertumbuhlah terus. Sehingga kamu cari orang yang bertumbuh juga. Ketemu nanti di perjalanan dengan orang-orang yang sama-sama sedang bertumbuh. Maka nanti mudah perjalananmu. Kalau tidak, dia akan memberatkanmu. Gitu loh. Kalau dia ketinggalan terlalu jauh, kamu akan sulit membawanya. Kenapa ya? Kamu akan tertati-tati dan banyak lukamu nanti.
di perjalanan. Yang keempat itu harus orang yang siap mengemban tanggung jawab. Ada banyak yang sekarang itu terpengaruh dengan budaya zaman. Misalnya New Age Movement. Ada yang sudah berani menikah, tapi mereka tidak mau punya anak. Mereka inginnya masih nabung, berkarir, mau jalan-jalan dulu ke Eropa. Ini salah. Kenapa? You married, you mesti emban tanggung jawab. Kenapa? Karena berkat Tuhan dari pernikahan salah satunya keturunan. Kalau kamu mengatakan saya tidak mau punya anak setelah menikah, ya bang, kau salah. Jangan kau nikahi perempuan itu. Kenapa? Karena dia tidak ngerti tentang visi Tuhan terhadap keluarga. Begitu married, kamu ready. Untuk apa? Diberi tanggung jawab. Termasuk merawat anak. Punya anak bikin repot saja. Nanti hilang kecantikanku, badanku nggak langsing lagi. Ya kalau begitu kau nggak usah kawin. Kau sendiri terus saja. Kenapa? Kamu belum ready menerima tanggung jawab. Ini tanggung jawab. Yang laki-laki pun begitu. Kau jangan berani kawini anak gadis orang. Kalau kau tidak berani tanggung jawab. Yang lalu kan sudah kubilang, kau berani macar-macari orang tapi nggak berani menikahi. Jangan begitu. Motor saja dikredit paling lama 3 tahun lunas itu. Kau pacaran sudah 5 tahun nggak lunas-lunas, nggak jelas-jelas, nggak jelas tahu apa keputusannya. Kredit motor saja ada waktunya itu 3 tahun, paling lama 5 tahun. Kau sudah 7 tahun pacaran, tiap hari pacaran, nggak putus-putus, kawin nggak kawin, pacaran terus. Apa-apaan kalian? Berani mengambil tanggung jawab. Kalau kau memang berani pacaran, berani menikah. Jangan hanya kau pacar-pacari anak orang, nggak jelas. Ada yang pacaran nggak jelas di sini? Sudah bertahun-tahun putus nyambung lagi, putus nyambung lagi. Nah itu saya mau ingatkan kalian. Kamu tidak berani ambil tanggung jawab. Kalau kau berani memacari orang, you punya tujuan. Berapa lama kita pacaran? 3 tahun, oke 3 tahun. Kayak Hondaku itu, 3 tahun. Ku cicil 3 tahun lunas. Jadi kalau tidak selesai-selesai hubungan kalian, nggak jelas begitu. Jangan mau pacaran sama orang ini. You mesti pacaran dengan tujuan, jangan sampai pacaran tanpa tujuan. Karena pacaran itu fase awal untuk perkenalan, sampai kepada fase yang lebih tinggi. Dan kita boleh enggak ganti pacar? Ya boleh saja. Tapi bukan pacaran tujuannya untuk gonta-ganti pacar. Pacaran untuk mengenal. Begitu kau kenal dia, misalnya dia itu ternyata lesbian, you mesti ganti itu. Kenapa? Karena pacarmu itu enggak sehat. Dia mengalami penyakit. Dia mengalami penyimpangan seksual. Dia lesbi, you ngapain kawin sama lesbi? Kau menderita nanti. Atau ternyata laki-laki itu ternyata gay. Ngapain kau kawin sama gay? Ini sulit diubah. Ini sulit disembuhkan. Dan hampir sulit untuk disembuhkan. Beberapa sembuh, beberapa tidak bisa sembuh. Kalau sudah ketahuan seperti itu ya ganti pacar nggak salah, apa nggak dosa? Enggak, kalau kau sudah menikah kau tinggalkan berdosa. Tapi kalau masih pacaran kau tinggalkan itu nggak apa-apa itu. Kenapa? Karena kau harus memilih orang yang tepat. Begitu. Ya. Jadi siapa yang sudah pacaran di sini angkat tangan? Nah, betulnya pacarmu baik? Enggak mengalami penyimpangan seksual? Enggak mengalami penyimpangan kan? Pastikan dulu dia itu betul-betul pria atau pria-priaan. Ya betul itu, karena nanti kau menikah sama dia ternyata dia enggak pria betulan. Kaget kamu. Pastikan dulu dia ini wanita betul atau wanita-wanitaan. Sehingga nanti kamu kaget setelah menikah. Maka itu sebabnya pacaran boleh putus. Kenapa? Masih pacaran, saling mengenal. Kalau memang tidak beres tinggalkan saja. Tetapi kalau dia orang yang baik, orang yang bertumbuh di dalam Tuhan, tidak ada masalah sama sekali. Maka tujuan kita tidak boleh berubah. Pacaran adalah masa untuk mengenal sampai kepada fase berikutnya yaitu yang paling tinggi pernikahan. Tapi itu pun ada waktunya, jangan panjang kali ya. Jadi jangan panjang kali. Stefani kok pacaran jangan lama kali. Ya, sampai 7 tahun kau pacaran, mondar-mandir pacaran terus. Ngapain kau mondar-mandir pacaran saja? Itu pria yang nakal itu. Kalau enggak berani itu ya kan. Dia kan ada di sini kan. Ya, dia enggak berani ambil tanggung jawab. Jadi kamu pacaran kapan? Kalau kamu berani ambil tanggung jawab. You mesti tanggung jawab. You mesti terima beban itu.
Kalau nggak berani terima beban, jangan memacari anak orang. Karena kamu berani, kamu harus tanggung jawab. Apapun ceritanya, gitu ya. Jadi bagaimana itu bisa dilakukan? Pacaran itu sehat. Tadi sudah saya bilang ya, kamu sudah mendengarnya semuanya. Tapi yang terakhir yang saya mau sampaikan adalah pacaran itu sebagai sebuah masa untuk kalian saling mengenal. Biasanya itu kita butuh teman seperjalanan. Maka saya menyarankan kalian untuk mencari pembimbing rohani. Baik si cewek maupun si cowok. Kenapa? Karena ini masa pengenalan yang kadangkala juga kita tidak bisa kenal langsung. Dari abang pembimbingnya kita kenal dia. Dari teman dekatnya kita kenal siapa calon kita ini. Lebih murni dibandingkan waktu pacaran. Kalau pacaran kan jaim. Tetapi kalau teman dekatnya itu lebih mengenal yang sejujurnya siapa dia, yang sejatinya. Nah, sehingga itu diperlukan namanya teman seperjalanan. Maka cari teman kalian seperjalanan. Kalau sudah punya pacar, kenal juga dengan komunitasnya dan masuk ke dalam komunitasnya. Sehingga di dalamnya kalian saling mengenal. Saya sebetulnya lebih suka kalau kita diskusi dan saya menjawab pertanyaan dibanding saya ngomong di sini 1 jam. Maka saya lempar ke kalian, silahkan kalian bertanya, karena boleh bertanya kan, ada waktu kan, silakan kalau ada pertanyaan, di mana ada pertanyaan di situ saya jawab lebih baik begitu, silakan, boleh mikir dulu, boleh nggak mikir langsung bertanya, silakan dikasih mic bagi yang mau bertanya. Silakan. Ya. Sebut namamu. Nama saya Joyce. Joyce. Iya. Joyce. Jadi kan tadi Bapak ada bilang kalau misalnya kita itu harus mencari pacar yang bisa dibilang itu membawa kita atau menolong kita dalam proses pendewasaan kepada Tuhan. Ya. Nah, bagaimana kalau misalnya dalam suatu hubungan tersebut hanya salah satu pihak yang merasa tertolong atau merasa dewasa di dalam Tuhan. Jadi kayak misalnya hanya si cowoknya yang ngerasa dia terbantu proses pendewasannya kepada Tuhan ketika dia bersama si ceweknya, tapi si ceweknya ini kayak dianya itu justru semakin jauh atau biasanya kalau sudah seperti itu muncul relationship, tidak bisa itu salah satu. Kalau salah satu pasti salah. Karena kalau dia itu berelasi dengan baik, orangnya tepat, maka terjadi muncul relationship, saling menguntungkan. Maka kedua belah pihak itu akan sama-sama bertumbuh, sama-sama makin matang. Kalau orangnya tepat. Tapi kalau satu saja yang kemudian merasa bertumbuh, berarti tidak bertumbuh dia. Bukan bertumbuh dia. Kenapa? Ya karena dia sebetulnya tidak bertumbuh. Kau memaksanya terusnya. Ayo ikut kebaktian PAP di mana ini? Di YPDPA. Tiap Sabtu diajak ke sini misalnya. Kau yang menyeret-nyeret dia, sepertinya dia bertumbuh. Tapi sebetulnya karena mau dapat kaunya maka dia mau ke sini. Kayaknya bertumbuh. Nanti selesai dia dapat kamu, dia tidak bertumbuh. Tapi kalau besok setelah kau ajak dia tanya, bagus ya kebaktiannya ya, aku maulah ikut. Lalu bulan depan dia bilang, aku maulah ikut PA-PA yang di kelompok-kelompok kecil itu. Berarti dia bertumbuh dan kau pasti senang. Kenapa? Karena dua-duanya mesti mengembangkan mutual relationship. Kalian mesti sama-sama bertumbuh. Kalau dia bertumbuh, even kau yang ngajak, kau akan happy. Tapi kalau kau enggak happy, kayaknya dia bertumbuh, berarti enggak bertumbuh. Gitu, biasanya begitu. Ya kalau pacarmu bertumbuh, kau pun bertumbuh. Enggak bisa dia bertumbuh, lalu kau enggak bertumbuh. Pasti sama-sama akan bertumbuh. Nah gitu dia, itu cirinya, tandanya. Kecuali dia kita paksa-paksa, nampaknya bertumbuh padahal enggak. Gitu ya.
Jangan pula dia bertumbuh jadi kau nggak bertumbuh. Ih, dia kok jadi rajin kali kebaktian, nggak pernah ke rumahku lagi. Kau yang salah. Kau yang salah. Jadi kita yang salah kalau begitu. Kok dia jadi semangat kali berdoa, padahal yang ngajak aku itu. Ya senanglah hatimu dia sekarang mau berdoa. Kenapa? Karena berarti dia bertumbuh oleh karena pertolongan kita. Ya Tuhanlah yang mengerjakan, tapi kita yang membawanya. Gitu. Ya biasanya itu resiprokal, saling. Nggak ada itu salah satu. Kalau salah satu berarti ada yang salah. Pasti dua-duanya sama. Nah, silahkan yang lain. Lagi, ini laki-laki ini ngapain ini banyak sekali. Nggak ada yang bertanya ini. Ayo silakan. Enggak usah deh. Nggak usah. Silakan. Ayo silakan, ada lagi? Bingung kalian? Malah mau tanya malah. Oh Kak Winnie, ya Kak Winnie. Ayo Winnie, silakan. Di dalam kita perkenalan itu ada prinsip yang ketika kita sudah salah satu dari kita sudah mengenal Tuhan. Tapi seringnya ada kadang kita ketika menyukai seseorang, kita memiliki prinsip, pacaran aja dulu. Nanti setelah dijalani baru kita ajak mengenal Tuhan. Nah, kan ada beberapa yang berprinsip seperti itu, Bang. Dan seringkali kan yang kita perempuan ini sering lemah ketika kita sudah mengenal Tuhan, tapi karena lebih besar rasa perasaan cinta kita sama pasangan orang yang kita sukai itu kan, itu salah satu tantangan juga kan Bang, hingga membuat kita jadi mundur pertumbuhan kita. Bagaimana sih kita Bang yang dari segi perempuannya bisa mengajak pasangan yang kita suka itu sama-sama bertumbuh dan kitanya pun jangan lemah dengan itu. Gimana bilangnya? Makanya saya tadi di awal menyebutkan bahwa kalian mesti matang dulu, bukan hanya emotional tapi spiritual. Nah ketika seseorang itu matang secara rohani, dia ketemu calon pacar atau teman yang mau mendekati dia dan dia belum matang dalam Tuhan. Dia punya strong enough faith, ya, iman yang cukup kuat. Untuk apa? Untuk membimbing kawannya ini kepada Tuhan. Mungkin dia tidak bisa mengatakannya secara sistematis ngajari. Tetapi dia bisa mempertemukannya dengan abang rohaninya, bisa mempertemukannya dengan pemimpin kelompoknya, sehingga si kawan ini akhirnya ikut bertumbuh perlahan-lahan. Jangan kita kemudian terikut oleh gayanya, makanya saya bilang jangan pacaran dulu, coba-coba. Tetapi matang dulu secara spiritual baru pacaran. Siapa saja di antara kalian, misalnya ada calon atau seseorang yang saudara itu taksir dan saudara ingin mengatakan kepada dia untuk membangun hubungan pertemanan, maka saudara jangan bikin komitmen dulu, saudara harus perkenalkan dulu kawan ini sama orang yang lebih dewasa rohani. Kenapa? Karena kita lemah, kita tidak mungkin memimpin dia, apalagi cewek. Ya jadi kalau dia cewek ya bawa laki-laki itu ketemu dengan abang kita, pemimpin kelompok kita. Supaya apa? Supaya kenal Tuhan melalui pelayanannya abang kita ini. Sehingga nanti kita dapat rekomendasi terbaik. Supaya apa? Supaya tidak salah pilih. Gitu deh. Nah betul itu yang ditanya Kak Winnie. Karena Kak Winnie kan sudah married, jadi dia tahu. Dia mempertanyakan itu supaya kita yang belum married hati-hati. Jangan kita coba-coba pacaran dulu, ingat ya, kelemahan perempuan adalah di telinganya. Jadi kalau kau pacaran dulu, kau dirayu-rayu, kau akan hancur, percaya sama saya. Setinggi apapun imanmu, kalau kau sendirian, hanya berdua, lalu kau dirayu, kau akan jatuh. Percaya sama saya. Sekali enggak, dua kali enggak, tapi kalau itu berulang-ulang berbulan-bulan Anda akan jatuh. Maka begitu kau kenalkan dulu sama abang kelompokmu supaya diajari dia tentang Tuhan dan diawasi pertumbuhan. Kalau dia sudah jelas, sudah bertumbuh dalam Tuhan, barulah bangun komitmen.
Oke lah, kayaknya kamu sudah ready ya, kita bolehlah mulai saling mendoakan. Lalu kita nanti putuskan untuk pacaran. Jadi jangan buru-buru, pacaran dulu lah kita, nanti kita jalani baru nanti kita cari Tuhan di perjalanan, itu yang salah. Dan seringkali menderita kalau begitu ya. Cewek-cewek khususnya ya, walaupun cowok juga penting. Tapi cewek itu selalu punya kelemahan dan selalu jadi korban. Karena cewek punya keterbatasan banyak. Nah, ada lagi. Jadi jangan berkata apapun dulu kepada orang yang saudara itu cintai tentang komitmen apapun, sebelum memastikan dia orang yang matang dalam Tuhan. Ya, jangan ngomong apapun. Aku maulah pacaran samamu, jangan. Ajak dulu dia ketemu pembimbing rohani kita. Ajari dia tentang Tuhan, kalau sudah oke baru lanjut. Oke, yang lainnya ada lagi? Wah, bingung semua. Nggak ada, cukup, tinggal praktek, cari pacar. Boleh Ada lagi. satu lagi ya. Oke, Win. Bang, boleh nggak gini, ketika kita perempuan udah anak Tuhan, laki-lakinya juga anak Tuhan nih kan. Nah, tanpa sadar kita yang perempuan duluan menyukai laki-laki itu Bang. Bagaimana sih kita sebagai si perempuannya untuk memulai tahap di perkenalan itu Bang? Karena kan seringkali ada orang beranggapan, ih janganlah, kita kan perempuan, harga diri gitu kan Bang. Padahal kan sudah sama-sama anak Tuhan nih Bang gitu. Gimana sih cara memulainya? Tidak ada aturan tertulis harus laki-laki yang mengatakan cinta kepada perempuan. Hanya kultural itu memang laki-laki yang nembak duluan. Nanti kalau perempuan yang nembak duluan dikirain apa kali. Apa namanya ya. Terlalu apa kali ya kan. Sudah tahu kalian kalau apa kali itu kan. Di Medan ngomong nggak nyampe ya. Jadi jangan sampai apa kali ya. Karena dipikir apa kali makanya mereka cenderung menunggu. Sebetulnya tidak ada yang salah. Kita bisa saja menggunakan banyak cara untuk mengatakan isi hati kita. Kalau sudah ada tanda-tandanya. Karena apa? Karena lebih baik dikatakan dan ditolak daripada tidak dikatakan sama sekali dan tidak dapat apapun. Kalau kita mengatakannya kesempatan kita 50-50. Kalau kita tidak mengatakannya kita tidak punya kesempatan sama sekali. Mengatakannya pun punya cara yang banyak, tidak harus langsung. Sini dulu kau. Udah lama kita kan sama-sama PA. Sebetulnya aku suka samamu, enggak bagus juga begitu. Kamu pun punya teman, kamu punya biasanya kita pakai mak comblang dan mak comblang itu hal yang wajar dipakai di mana saja. Mak comblang kita tentu saja kakak rohani kita, pembimbing spiritual kita yang kemudian membantu kita untuk mengutarakannya walaupun tidak harus terus terang 100% tapi menggali tanda-tanda. Bisa itu. Jadi enggak ada masalah itu. Mungkin si laki-laki ini memang tumbuh dalam suasana keluarga yang tidak bisa mengungkapkan emosi dan perasaan. Ada orang yang memang flat emotion, suka nggak suka ya begitu wajahnya. Nggak nampak dia suka samamu, memang begitu. Ya sedih ya begitu, senang ya begitu, ketawa sama tidak enggak nampak. Wajahnya memang begitu-begitu saja. Sebab selama kecil sampai tua begini, memang hidupnya begitu. Jadi orang-orang yang seperti ini perlu dibantu. Untuk apa dipertemukan? Karena tidak semua laki-laki juga bisa mengatakan apa yang ada dalam hatinya. Sebab dia tumbuh dalam keluarga yang memang tidak biasa untuk mengutarakan isi hatinya. Nah itulah perlunya mak comblang. Gitu loh, dalam tanda kutip ya. Maka saya sering mencomblangi. Ada yang berhasil, ada yang gagal ya. Ada yang sudah menikah saya menyesal kenapa dulu comblangi mereka ini. Ternyata nggak cocok gitu juga ada juga itu. Jadi setelah kita rimang-rimangi ternyata salah juga ini gitu ya. Jadi maksud saya itu pentingnya. Ya jadi kakak rohani, kalau kalian jadi kakak rohani harus punya kepekaan. Kalau adikmu itu sudah mulai butuh untuk berteman. Dan kamu mulai mengamat-ngamati siapa yang bisa untuk diajak berteman. Kamu bisa kemudian mengatakannya, menanya hatinya. Lalu kemudian bisa menjadi kepanjangan mulut untuk menyampaikan pesan itu. Walau itu hanya dalam rupa tanda-tanda. Jangan sampai terus terang kali. Pokoknya jangan apa kali lah, supaya enggak apa kali. Sehingga kita itu ya apa kali namanya itu ya. Ya apa, kalian sudah tahu lah itu. Pokoknya kita jangan sampai dipermalukan kan gitu. Gitu deh, jadi enggak salah itu.
Nggak salah. Karena enggak ada aturan mainnya. Di Alkitab juga enggak ada aturan mainnya. Tetapi karena masyarakat kita yang patriarkal, di Alkitab juga patriarkal, maka biasanya laki-laki mengatakan isi hatinya kepada perempuan. Jadi sekarang bagaimana? Sekarang banyak wanita hebat. Sehingga laki-laki pun takut ngomong sama wanita itu. Zaman sekarang nggak sama teman, jangan dulu. Wanita-wanita yang berkarir bagus, punya pekerjaan bagus, dia pergumulan satu teman hidup. Kenapa nggak dapat-dapat? Sebab orang yang mau mendekatinya sudah takut. Sebab melihat pekerjaannya, melihat karirnya dan lain sebagainya. Nah ini perlu teman untuk apa? Menyampaikan. Padahal ada yang suka sama dia, tetapi nggak kesampaian isi hatinya. Kenapa? Karena nggak ada yang menjadi perantara, sehingga kita menjadi perantara. Karena sekarang wanita sudah bergerak maju dibandingkan zaman sebelumnya. Sekarang banyak wanita-wanita hebat. Pendidikannya tinggi, sejak SMA juara terus. Dia pinter, dia energi. Lalu si laki-laki ini pemalu, sulit ngomong, nggak pinter-pinter amat, agak bodoh. Gimana mengatakan isi hatinya kalau seperti itu kan? Malu dia nengok cewek ini aja udah minder kan gitu ya. Jadi saya dulu kan paling minder sama perempuan. Kenapa? Karena saya secara postur saya nggak ganteng, hitam lagi. Lalu saya juga nggak pinter ngomong. Jadi saya itu nggak berani ngomong sama cewek itu dekat, nggak berani. Jadi istri saya dulu yang mencari saya. Enggak, kami berdua ya kan. Jadi, nanti istri saya yang suruh kesaksian ya. jadi apa namanya? Ada yang seperti itu maksud saya ya. Ada yang nggak berani ngomong. Kenapa? Karena minder. Ya, secara ekonomi jauh dia. Lalu kemudian pendidikan jauh. Pertemanan kawannya dia hebat-hebat, kita dari kampung. Kita sudah miskin dari kampung, nggak cerdas-cerdas amat. Ketemu orang kota yang punya pendidikan bagus, enggak berani ngomong. Maka itu perlunya teman, gitu deh. Ya, nggak apa-apa itu. Apakah ada yang salah? Nggak ada yang salah. Bisa dilanjut. Ya, ada lagi? Atau ada yang perlu ditolong begitu? Nah, nanti dicomblangi ya. Ya, ada lagi? Satu lagi. Sebelum kita Valentine. Yuk, Malah. Aku aja ya Bang. Ya, Malah. Begini Bang, tapi ini bukan kasusku Bang. Ya. Serius? Iya kasusku betul. Jadi bagaimana jika perempuannya sudah anak Tuhan dan yang dekati dia juga sudah anak Tuhan Bang. Dan yang laki-laki ini kayak hanya kurang jelas gitu Bang. Padahal kan sudah dalam Tuhan kayak gitu. Dan gantung lah ya bisa dibilang kayak gitu kan Bang. Dan gimana sih menurut Abang menyikapinya gitu laki-laki yang seperti itu gitu. Karena kan pada dasarnya kan perempuan ini kan cewek ini kan Bang kalau udah terkena hatinya gitu kan perasaannya kan Bang butuh kepastian. Gimana sih Bang menurut Abang kayak gitu. Padahal kan yang laki-lakinya kan kayak udah dalam Tuhan, tapi kan biasanya kan yang udah dalam Tuhan ini kan lebih bisa lah kan ambil komitmen kayak gitu Bang. Itu satu Bang. Ya lebih baik untuk ditanya langsung, karena kan sudah ada apa namanya tanda-tanda hati kalian. Dia pun sudah mau mendekat-dekatimu, misalnya ya mendekat-dekati kita, tanya-tanya tentang udah punya pacar belum, kan berarti ada tanda itu kan, sinyalnya kan. Kalau sinyalnya sudah ada, kenapa tidak ditanya, apa maksudmu? Kenapa kamu mempertanyakan hal itu? Nah kalau bisa enggak kita itu ngomong lebih serius? Atau kita juga bisa pakai orang lain untuk mempertanyakannya supaya kita katakanlah malu. Sekali lagi ya, kadangkala begini memang. Kadangkala pria juga menilai banyak hal. Bukan hanya saya suka lalu mengatakannya, enggak. Yang dinilai tadi itu misalnya latar belakang keluarganya siapa ini. Sehingga saya takut mendekat.
pendidikannya bagaimana, ekonominya bagaimana, sehingga saya tidak berani dekati. Walaupun saya sama-sama di dalam Tuhan, sama-sama kami bertumbuh di tempat yang sama. Tapi untuk mengambil keputusan mengatakan bahwa aku itu tertarik samamu, enggak berani. Karena ada penghambat-penghambat tadi. Selain penghambat-penghambat emosional. Kenapa? Karena dia bertumbuh memang dalam keluarga yang tidak pernah berpendapat dan mengatakan isi hati. Maka perlu kita menanyanya, bisa langsung atau bisa menggunakan orang lain. Jadi tidak perlu merasa bersalah. Kenapa? Boleh itu dipakai. Perempuan boleh bertanya dan kita boleh menggunakan orang lain kalau kita nggak berani tanya gitu. Tapi yang jelas sudah ada tanda-tanda. Kalau sudah ada tanda-tanda, bisa kita suruh orang lain. Kenapa kau dekat-dekati si A itu? Apakah kau punya hati sama dia? Kalau punya hati, kau jangan kelamaan. Kau katakan saja supaya jelas atau perlu dibantu. Nah, sehingga ini saya bilang perlu kepekaan. Sesama kawan kita harus saling menolong, karena tidak boleh saling mendahului. Menolong boleh, gitu. Jadi bisa dibantu, ya kita bisa mengingatkan, gitu, ya. Dek ya, jangan usah takut. Nggak usah takut, maksudnya kau yang membantu. Ya. Oke bang. Satu lagi bang, satu lagi boleh? Ya, kau pun boleh juga pacaran. Ya satu lagi malah. Ya, satu lagi bang. Restu orang tua itu di bagian, maksudnya di bagian proses yang mana ya bang? Ya, restu orang tua itu di mana posisinya? Yang begini, ketika kalian sudah dewasa, maka keputusan untuk menjalankan keluarga itu kalian yang menjalaninya. Restu orang tua kalau begitu ada di mana? Restu orang tua itu sebetulnya setelah keputusan kalian berdua. Kenapa? Karena banyak orang yang menunggu restu orang tua, lalu dilapor dulu, Ma aku dekat sama ini, Mama restui. Dia kan gak kenal siapa laki-laki itu. Dia kan gak tahu, dia hanya menilai, orangnya pendek gitu kok, kamu mau sih. Dia kan cuma tahu pendeknya saja, gak tahu hatinya itu panjang, sabar, lemah lembut. Dia kan gak kenal mereka. Kitalah yang mempresentasikan siapa kawan kita kepada orang tua kita. Biasanya itu restu tidak disepakati atau tidak diberi oleh orang tua karena beberapa alasan. Yang pertama biasanya kultural. Orang Batak jangan sama orang Jawa misalnya. Masa dia baru Jawa sih? Kau kan anak kami yang pertama, kalau boleh samalah orangnya. Biasanya itu kultural. Maka alasan pertama biasanya selalu kultural yang menyebabkan sulit menikah. Saya sudah banyak klien saya yang orang Toba mau kawin sama orang Karo. Dan selalu mereka sulit mendapatkan restu dari kedua belah pihak. Walaupun sekarang sudah banyak. Tapi kenapa mereka nggak kasih restu? Saya juga nggak tahu apa yang terjadi di belakang dua orang itu. Tapi sulit sekali mendapat restu. Sebetulnya yang menjalani keluarga nanti bukan mama bapaknya. Tapi mama bapaknya kan terlibat karena pernikahan orang Batak adalah pernikahan keluarga besar. Pernikahannya. Tapi menjalani pernikahan kan dijalani sendiri-sendiri. Mana tahu itu pariban kita, itu urusan kita nanti di rumah tangga kita. Mana peduli mereka itu. Namboru kita mana peduli dia. Enggak peduli dia. Yang penting pada waktu pesta sajanya mereka itu datang. Memberi restu, memberi semangat. Tapi setelah itu ya kita yang menjalani. Jadi posisi restu di mana? Menurut saya adalah kalian pastikan dulu bahwa calon kalian adalah orang yang tepat dan betul-betul matang. Baru kau kenalkan sama mama bapakmu. Karena dia tidak boleh kemudian nggak kenal. Kalau you sudah betul serius, kamu harus kenal orang tuanya. Nah kamu harus dikenalkan. Kalau nggak dikenal-kenalkan, kamu tanya, kok nggak kau kenalkan aku sama mama bapakmu. Supaya apa? Supaya kalian betul-betul dikenal dan mengenal. Karena ini bagian pertimbangan, misalnya apa? Keluarga calon pasangan kita itu kemudian kalian melihat ada 5 bersaudara, ya ada satu yang punya masalah mental. Berarti calon suamimu atau calon istrimu itu pembawa. DNA-nya nanti salah satu dari anak kalian ada kemungkinan punya masalah mental. Maka perlu kalian mengenal. Walaupun sekarang dalam konseling premarital itu sudah dilakukan tes DNA, tapi mahal.
Jadi kalau saya konseling biasanya saya suruh tes DNA. Tapi bagi mereka yang punya duit, kalau enggak mahal bisa berjuta-juta itu. Untuk apa? Mengantisipasi masalah-masalah genetik, misalnya lahirnya keturunan yang punya kebutuhan khusus, sehingga kalian perlu mengenal sampai kepada itu. Gitu ya. Jadi kalau begitu restu orang tua kembali lagi ada di mana? Menurut saya adalah temukan dulu orang yang tepat, yang matang, setelah itu presentasikan kepada orang tua. Saya yakin orang tua akan cenderung merestui pilihan anaknya kalau anaknya sudah memilih orang yang tepat. Sekarang zaman sudah bergerak maju, enggak seperti dulu lagi. Ya, hanya orang-orang tertentu nanti yang kemudian mungkin akan mempersulit. Tapi tenang saja, itu pun masih bisa diatasi. Karena tidak ada orang tua yang tidak menginginkan kebahagiaan anaknya. Dan mereka akan tahu, kalaupun kupilihkan belum tentu bahagia, biarlah pilihannya. Kalau itu yang menyebabkan mereka bahagia. Tapi you mesti tanggung jawab, berani memperkenalkan sama orang tua, berani tanggung resiko. Karena nanti kalau salah, orang tua hanya bisa mendoakan kalian. Mereka juga akan merasakan sakitnya salah pilih itu. Jadi sakit mama bapakmu nanti kalau kau menderita oleh pasangan. Makanya hati-hati di dalam proses memilih. Gak usah duluan pacaran lah. Pastikan semuanya matang tadi baru pilih. Gitu ya. Dan yang masih muda-muda jangan buru-buru lah pacaran. Tapi jangan kelamaan. Kenapa? Karena perempuan tidak sama dengan laki-laki. Perempuan akan masuk usia kritis kapan? 30 tahun. Karena di sana sudah berkaitan dengan reproduksi, berkaitan dengan masa melahirkan, semuanya. Kalau sudah 30 tahunan ke atas. Makanya berkawannya itu jangan nunggu terlalu matang dewasa umurnya. Kalau sudah 25, 26 udah bisa itu pacaran 2 tahun, 3 tahun. Lalu married. Jadi kalau masih 18 tahun ya berkawan aja sebanyak-banyak mungkin. Kawan yang sehat. Masih 22 tahun belum terlambat, kecuali di kampung kami. Di kampung kami 36 tahun udah jadi opung. Anaknya sudah punya anak lagi. Karena orang Jawa ini cepat kali reproduksinya. Mereka 14 tahun kawin, 16 tahun kawin, begitu dia. Jadi nanti usia 32 tahun anaknya udah kawin lagi. Maka usia 34 udah punya cucu 2. Nah, kalau kita kan enggak. Usia 25, 26 sudah mulai pacaran, 27, 28 married, it's okay. Gitu ya yang cewek ya. Kalau yang cowok lebih fleksibel. Karena kalian juga walaupun fleksibel saya katakan jangan tua kali. Karena kalau ketuaan anakmu nanti masih kecil, kau sudah pensiun, kau sulit nanti mengatur keuangan dan lain sebagainya. Ya, juga yang cowok-cowok ya. Gitu deh ya, Mala dan teman-teman yang lain. Jadi restu orang tua bagaimana? Penting itu. Karena doa orang tua itu penting. Tapi biasanya mereka menyertai, mereka bukan mendahului. Mereka akan bilang, oke Mala, aku restui kau kawin. Calonnya siapa? Cari sendiri. Salah. Biasanya kita cari dulu baru kita bawa pulang. Siapa itu Mala? Itu calonku baik kali orangnya ya. Orang Jawa pula. Orang Jawa pula ya. Orang Keleng atau orang Jawa? Terserah Mala lah ya. Tapi you yang bertanggung jawab. Itu ya. Jadi restu menyertai. Bukan restu mendahului. Gitu. Makasih. Cukup? Cukup? Ada lagi? Cukup, oh satu lagi ya. Ya, terima kasih Pak. Pertanyaan saya ini, gini Pak, dalam kekristenan itu benaran adakah yang namanya jodoh? Apakah saat kita lahir dari awal itu benar-benar udah ada satu orang yang ditetapkan untuk kita? Karena saya punya pengalaman, ada cerita seorang istri itu bisa dibilang dari pandangan manusia dia salah pilih. Dia udah menikah, tapi suami dia ini bisa dibilang sifatnya masih sangat-sangat serampangan. Belasan tahun dia bergumul soal itu, dia kenal Tuhan, dan dia berdoa. Ujungnya suaminya ini kembali kepada Tuhan, bahkan sekarang melayani dan sangat aktif di gereja.
Nah itu jadi bikin saya berpikir, wah kalau gitu bisa dong kita pilih istilahnya siapa aja untuk jadi suami kita. Karena kan nanti kalau misal kita berdoa bergumul tentang itu, Tuhan bisa ubah. Nah, ada dua di situ tentang kehendak Tuhan dan jodoh. Saya tidak percaya dan Alkitab tidak mengajari tentang jodoh. Di Alkitab hanya beberapa orang yang dijodohkan. Yang pertama Adam dan Hawa. Kenapa? Mereka manusia pertama. Yang kedua itu Abraham. Kenapa? Karena dia akan menjadi bapa dari segala orang percaya. Yang ketiga Yusuf dan Maria. Kenapa? Karena dia akan melahirkan Yesus. Sehingga malaikat menjumpai Yusuf dan Maria lalu mengatakan nikahi dia. Selebihnya pilih sendiri dan bawa kepada Tuhan untuk diberkati Tuhan. Kenapa? Logikanya sederhana. Kalau Tuhan menjodohkan, pasti tidak ada perceraian. Kenapa? Karena Tuhan yang jodohkan. Kalau ada perceraian berarti Tuhan salah menjodohkan. Maka kesalahan itu bukan kesalahan Tuhan. Kita diberi hak untuk memilih, silahkan pilih, bawa kepada Tuhan. Dan kalau kau salah pilih, Tuhan rela ikut disalahkan. Walaupun kau salah pilih. Jadi tidak ada istilah jodoh, yang ada memilih teman hidup. Kau harus mendoakannya, menggumulinya, membuatnya beberapa kriteria yang saya pernah ajarkan di sini tentang sesuatu yang unnegotiable dan negotiable. Yang unnegotiable hanya satu, orang yang sudah lahir baru dalam Tuhan. Kau doakan, kau jumpa dengan laki-laki yang sudah lahir baru di dalam Tuhan dan kalian saling tertarik, itu kalian bisa lanjut kepada pertemanan. Itu dari proses kita memilih. Ya, Tuhan tidak menjodohkan. Kenapa? Kalau dia menjodohkan, dia bertanggung jawab atas segalanya, termasuk kegagalan keluarga. Gitu. Kalau kita jadi bercerai, salah Tuhan? Enggak dong, kau yang salah pilih. Kenapa kau pilih dia? Padahal kau banyak sekali punya kesempatan, punya waktu untuk mengenal yang lain yang lebih baik. Karena dinasehati mamamu kau nekat, dinasehati kawanmu kau nekat, makanya kau salah pilih. Kan begitu? Sehingga sekarang yang paling penting istilahnya dipakai, memilih teman hidup. Lalu ketika sudah kita pilih, kita bawa kepada Tuhan dalam pemberkatan. Waktu diberkati Tuhan, kehendak Tuhan sempurna terjadi di keluarga itu. Begitu hamba Tuhan menumpangkan tangannya, diberkati kalian berdua, kehendak Tuhan jalan. Jadi dari mana saya tahu bahwa pria itu Tuhan kehendaki? Pada waktu kau diberkati, itulah kehendak Tuhan. Gak ada lagi setelah itu kesempatan mencari lagi kehendak Tuhan. Karena kau sudah mendoakannya, menggumulkannya, dan kau sudah diberkati, kehendak Tuhan jalan. Kalau ada perceraian bagaimana? Kehendak Tuhan itu batal enggak? Kehendak Tuhan itu diikhlaskan oleh Tuhan untuk kita rusak dengan kesalahan kita. Jadi Tuhan rela menanggung kesalahan kita. Bukan salah Tuhan, tapi kesalahan kita ditanggungnya. Nama Tuhan dipermalukan, ditanggungnya gara-gara salah pilih. Maka teman-teman, yang betul memilih teman hidup, kamu pilih. Buktinya kamu memilih apa? Kamu punya apa kan, seleksi kan? Punya apa namanya? Kriteria atau? Kriteria aku yang begini-begini. Berarti kau memilih. Atau kau tutup mata, siapa saja yang datang pakai baju kuning dialah jodohku gitu. Kan enggak? Enggak juga kan? Nah kalau memang Tuhan menjodohkan ya kau enggak usah kenalan sama orang. Nanti datang sendiri ke depan rumahmu. Diutus oleh Tuhan. Siapa ini? Aku calon jodohmu. Nah gitu kan. Kamu enggak usah ngapa-ngapain. Kenapa? Karena kamu dijodohkan. Jadi memilih teman hidup. Ya dek ya. Pilih sesuai dengan kriterianya Tuhan. Jangan kau sulit-sulitkan dirimu. Banyak cewek yang buat kriteria mempersulit dirinya sendiri. Akhirnya enggak kawin-kawin. Kenapa? Kau mempersulit dirimu. Kriterianya terlalu tinggi. Dan laki-laki itu enggak ada di kota Medan. Itu hanya ada di surga sana. Ya kau pergi ke surga dulu baru kawin di sana. Jadi jangan kau cari yang aneh-aneh ya. Cari saja yang pertama lahir baru dalam Tuhan. Setelah itu dipertimbangkan.
Ya kalau boleh pendidikannya sama, kalau boleh ya jangan hitam kali, agak bersih sedikit kulitnya. Tidak berkumis. Ya kalau masalah kumis kan bisa dicukur kapan saja kan gampang. Tidak berkacamata, ya itu gampang. Negotiable. Kadang kacamatanya dipakai, kadang tidak juga nggak masalah kan. Ya, tidak berkacamata pas nggak pakai, kalau pas pakai ya berkacamata. Tapi yang tak bisa ditawar adalah dalam Tuhan. Ini yang paling penting, tidak bisa ditawar. Kalau boleh orang Batak, itu kalau boleh. Kalau nggak dapat suku yang lain nggak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa. Wong di dalam Tuhan. Itu ya, Dek ya. Oke, cukup. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, dalam suasana yang santai kami mendiskusikan tentang pacaran. Apakah boleh atau tidak? Dan kami sekarang mengetahui bahwa sejak dari kekekalan di Taman Eden dulu, Tuhan sudah merancang kami untuk mengambil bagian dalam mandat kultural. Beranak cucu, berkeluarga. Itu sebabnya ketika kami berpacaran, kami sedang memasuki rencana Tuhan. Memasuki fase pertama untuk saling mengenal. Dan terus bertumbuh di dalam relasi yang sehat. Sampai akhirnya kami tiba kepada puncak relasi, yaitu pernikahan dan pemberkatan. Biarlah kami memakai waktu kami yang masih ada ini di usia muda untuk berelasi dengan banyak teman. Berelasi dengan sehat, dan pertemukanlah kami dengan orang yang tepat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.